Halo semua, di sini saya akan menampilkan hasil praktikum saya tentang struktur sistem pencernaan pada manusia. Tujuan dari percobaan ini dapat mengurutkan bagian-bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan. Pertama, gambar sistem pencernaan, yang kedua alat tulis. Percobaan kali ini adalah sistem pencernaan manusia. Mencerna adalah memecah bahan makanan yang molekulnya berukuran besar menjadi molekul yang lebih kecil, sehingga memungkinkan diserap oleh usus halus. Mencerna makanan bertujuan untuk menghancurkan makanan supaya menjadi lebih lembut. Makanan itu akan diubah menjadi energi. Nah, ini adalah gambar dari sistem pencernaan pada manusia. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian utama saluran pencernaan pada manusia. Yang pertama ada rongga mulut. Yang kedua ada kerongkongan. Yang ketiga lambung. Yang keempat usus halus. Yang kelima usus besar. Dan yang terakhir anus. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pencernaan pada manusia yang dimulai dari bagian mulut. Mulut adalah bagian terdepan dari sistem pencernaan manusia. Mulut dianggap sebagai pintu bagi makanan dan minuman yang telah dikonsumsi untuk masuk dan diteruskan kepada sistem pencernaan selanjutnya. Bagian mulut terdapat beberapa bagian terpenting, di antaranya adalah lidah. Dan lidah berfungsi untuk merasakan makanan serta memposisikan makanan agar mudah dikunyah dan membantu makanan agar mudah ditelan. Kemudian gigi. Bagian ini berfungsi untuk mengunyah makanan yang dikonsumsi agar menjadi lebih halus dan mudah dicerna. Dan yang terakhir adalah ludah, yang akan membantu kita dalam menelan makanan dengan lebih mudah dan juga berfungsi sebagai pelindung rongga mulut. Yang kedua, di sini ada kerongkongan. Kerongkongan merupakan lorong yang akan dimasuki makanan yang selesai dikunyah dan telah diproses oleh mulut. Kegiatan ini terjadi di antara rongga mulut menuju lambung dan melalui proses pencernaan selanjutnya. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang menggelembung dan terletaknya pada bagian kiri dalam rongga perut. Lambung secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Ia memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan. Salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita makan. Yang selanjutnya bagian usus halus. Usus halus memiliki beberapa bagian, di antaranya adalah usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ada banyak proses kimia yang terjadi pada usus halus, karena di dalam usus halus juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Yang selanjutnya yaitu bagian usus besar. Usus besar adalah tempat sisa makanan kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri sehingga menjadi kotoran atau fases yang kemudian akan dibuang melalui anus. Yang terakhir yaitu rektum dan anus. Rektum adalah bagian paling ujung dari usus besar. Rektum inilah yang disebut sebagai jalur yang akan dilalui kotoran menuju tempat pembuangan terakhirnya, yaitu bisa kita sebut anus. Pada saat kotoran memasuki rektum, maka itu berarti tempat penyimpanan kotoran yang berada di atasnya sudah penuh, dan pada saat itulah seorang akan merasakan sakit perut serta keinginan untuk buang air besar. Sedangkan anus, seperti yang kita semua ketahui, merupakan lubang di mana kotoran akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Jadi kesimpulannya yaitu sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem penting yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsinya.
menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan penting di dalamnya yang bermanfaat untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena adanya proses perubahan makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh dengan bantuan enzim yang memecahkan molekul makanan kompleks menjadi sederhana sehingga mudah dicerna tubuh. Sistem pencernaan manusia dimulai dari proses masuknya makanan ke dalam mulut, proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut atau dikunyah oleh gigi, proses mengubah molekul makanan kompleks menjadi sederhana oleh enzim, asam, bile, dan air, penyerapan nutrisi, dan pembuangan kotoran atau proses penyingkiran. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan dari praktikum saya, kurang dan lebihnya saya mohon